ada makhluk-makhluk yang memang ya ingin mensihir kita atau yang lainnya, maka di sini tidak ada yang bisa kita menjadikan pegangan kecuali zikir sama Allah. Pagi, petang, ya Allah mungkin 15 menit nggak sampai, 15 menit mungkin di sana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian dia mati, Allahumma inni asbahtu ushiduka ushidu ala nafsi. Ya terus dia membaca sampai Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Subhanallah. Itu mencakup semua kehidupan dunia dan akhirat. Ya, dan itu bisa merasakan seakan-akan kita itu punya benteng. Hidup ini kayak seperti hanya dibentengi. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir pagi, petang. Pagi sebelum matahari dia terbit, dan petang sebelum matahari itu terbenam sudah kita selesaikan zikir ini tadi. Coba istiqomah selama 1 bulan saja. Nggak mungkin 1 tahun. 1 bulan coba saja gimana perubahan sebelum dan sesudahnya. Ya. Sebelum dan sesudah. Subhanallah, ajib, ya, hal yang mengherankan. Luar biasa. Ingat ketika seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Umamah radhiyallahu ta'ala. Abu Umamah ini seorang sahabat yang dia itu terlilit hutang. Orang itu kalau sudah banyak hutangnya, ya Allah kasihan. Makanya orang itu boleh dia memberikan zakat kepada orang yang memang dia terlilit hutang dan dia sulit gak bisa membayar. Ya karena memang kebutuhan itu sangat dia butuhkan. Sampai ketika dia punya hutang, memang orang ini orang baik, nggak niat nipu ya. Ada orang yang dia ya berhutang itu dengan niat dia nggak mau bayar. Dia berhutang itu karena memang untuk gaya hidupnya, bukan untuk keperluan hidupnya. Ya, maka ketika dia sulit membayar, maka di sini tidak ada jalan keluar yang pertama kecuali kembali kepada Allah. Ya tenang. Kalau kita itu menganggap bahwasanya solusi itu ada dalam diri kita, ya akan dibiarkan sama Allah untuk menyelesaikan solusi itu sendiri. Ya. Tapi kalau sudah solusi, ya kita kembalikan kepada Allah. Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini Allah janjikan. Allah enggak main-main kalau berjanji. Pasti Allah tunaikan janjinya. Beda sama manusia. Sekarang janji besok lupa. Ya. Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa sama Allah, takwa yang benar, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maryam itu alaihissalam, Maryam itu orang yang takwa sama Allah. Dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Meskipun ujian dari kanan kiri, dia tetap menjaga dirinya. Sampai ketika Zakaria itu masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa, ada makanan di sana. Sehingga dikatakan, ya Maryam, anna laki hadha. Maryam, ini punyamu. Qalat huwa min indillah, ini datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah itu akan memberikan rizki kepada siapa saja tanpa batas. Karena apa? Allah itu ada. Allah bukan enggak ada. Allah ini hidup. Allah ini melihat. Allah ini mendengar. Allah ini mampu. Ya, bukan seperti hanya kita melihat berhala-berhala mereka yang tidak bisa memberikan manfaat atau memudharat. Allah ini ada. Dikasih sama Allah rizkinya. Ketika melihat demikian, di sana Zakaria dia kembali berdoa kembali sama Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria ini berpuluh-puluh tahun dia doa sama Allah dan dikabul-kabulkan. Apakah terus Zakaria ketika dia doa kemudian udah sekali kayaknya nggak dikabulkan sama Allah? Ya sabar. Terus dia doa sama berhusnudzon, berbaik sangka sama Allah. Mungkin belum waktunya. Ya, ketika dia berdoa sama Allah, ketika dia melihat Maryam ini, ada makanan di sana. Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepada aku keturunan yang baik. Bahwasanya Engkau zat yang maha mendengar doa. Ya, kemudian dipanggil sama malaikat, fanadatul malaika wa huwa qa'im yusalli fil mihrab. Maka malaikat itu memanggil Zakaria dalam keadaan dia salat di mihrabnya. Annallaha yubashiruka bi Yahya. Allah itu kasih gembira kepada engkau dengan lahirnya seorang anak Yahya. Bayangkan, doa yang berpuluh-puluh tahun saat itu dikabulkan, gimana rasanya? Ya, itu subhanallah, tahu memang Allah itu maha baik. Ya. Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Ya,
Ini 4 ini nggak diminta sama Zakaria. Allah itu kalau sudah ngabulkan, subhanallah, Allah ini karim, baik. Allah ini tidak ada yang lebih baik dari Allah. Ya, kita makanya harus kita kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu karim. Ya, ketika dia dikasih sama Allah sayyid, dijadikan Yahya itu seorang tuan di kaumnya. Wa hasur, dan dia orang yang taat. Ya, wa nabiyya, dan dia nantinya menjadi seorang nabi minas salihin, dia termasuk orang-orang saleh. Padahal ini enggak diminta sama Zakaria, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya seseorang dia berhusnudzon kepada Allah, ingat sama Allah, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ke Abu Umamah. Abu Umamah itu dia terlilit hutang. Ya. Hutang kalau sudah terlilit ini ibadah enggak enak. Ya, ketemu orang juga enggak enak. Jadi hati ini kayaknya wis kacau sudah. Maka di sini dia harus kembali lagi sama Allah. Kalau enggak gitu orang itu banyak yang bunuh diri, apalagi sampai kena hutang judi online ya. Dia banyak sampai satu keluarga, satu lift itu, di satu lift dia meninggal sama-sama. Ada yang dia meloncatkan dirinya, kasihan. Ini butuh dia ditarbiyah kembali kepada Islam yang benar. Kemudian Abu Umamah itu dia berangkat ke masjid. Ini bedanya. Kalau sahabat itu kalau udah dalam keadaan susah, coba berangkat ke masjidnya, duduk di masjid. Subhanallah, ketemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Ya Abu Umamah, ma araka min ghairi waqti shalah." Wahai Abu Umamah, bagaimana aku bisa melihatmu itu di luar waktu sholat? Ini bukan waktunya sholat, tapi engkau kok ya sholat di sini, kau berada di masjid. Ya. Kemudian Abu Umamah curhat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia curhat sama Rasul, saya ini dalam keadaan enggak tenang, sumpah. Ya, saya juga punya hutang yang banyak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Umamah, maukah engkau aku ajarkan tentang sebuah doa? Dengan doa tersebut Allah akan menghapuskan ya kegundahanmu, Allah akan membayarkan hutang-hutangmu." "Na'am ya Rasulullah," kata Abu Umamah. Kemudian Rasul mengajarkan, bacalah doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari alham. Alham ini yaitu kekhawatiran di masa depan. Besok gimana ya? Nanti anak-anak cucu ini gimana? Ini kembali kepada Allah. Alham wal hazan ini masa lalu yang telah berlalu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ajz yaitu sifat lemah dia, enggak tahu apa yang dia lakukan. Wal kasal, kemudian malas. Ya, al-ajz ini dia itu punya keinginan tapi enggak punya kemampuan, ada keinginan tapi enggak ada kemampuan. Wal kasal ini punya ya kemampuan tapi enggak ada keinginan, kasal. Ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubn ini apa? Orang yang jubn ini penakut, pengecut dia. Enggak berani dia menghadapi. Wal bukhl itu pelit. Wa a'udzubika min ghalabati ad-dain, dan aku berlindung dari terlilitnya hutang, wa qahri rijal, dan ditindas oleh manusia. Ya, ada yang menindasnya, itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat resep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Umamah terus dengan yakinnya. Makanya orang itu kalau zikir sama Allah, sama doa, butuh keyakinan. Kalau nggak yakin repot, harus yakin. Yakin itu munculnya dari ilmu. Makanya ilmu ini subhanallah poros dari semua kebaikan. Ya, yakin, dan dia yakin terus dia membaca doa tersebut. Ketika dia membaca, berlalu waktu, dia bertemu kembali sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, "Bagaimana?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillah ya Rasulullah, Allah telah membayar hutang-hutangku." Ya, Allah sudah menghilangkan kegundahanku. Ya, dan Allah menggantikan dengan kesenangan di dalam jiwaku. Itu subhanallah, dengan yakin dibayarkan hutang. Enggak tahu dari Allah yang menyelesaikan. Makanya Allah mengatakan, "Innallaha ma'as sabir." Allah itu bersama orang yang sabar. Kalau nggak sabar, ya disuruh selesaikan sendiri sama Allah. Kalau kita sabar, ya nanti dikasih sama Allah pasti. Yakin sudah. Wong kita ini di bawah pelindungannya Allah. Ingat, tapi jangan maksiat. Kalau maksiat repot, itu ada penghalangnya. Dan maksiat itu bisa dihilangkan banyak istighfar, taubat, kembali kepada Allah, sehingga penghalang-penghalang itu hilang dan bisa langsung ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Juhaina radhiyallahu taala anha. Jadi istri Nabi itu, mereka itu wanita-wanita yang taat ibadah sama Allah. Mereka yang taat ibadah sama Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu berada di Masjid Nabawi. Dan Juhaina, kan rumahnya Nabi kan dekat dengan masjid, nempel dengan masjid. Dan Juhaina itu juga berada di masjid tersebut.
Ketika Rasulullah SAW keluar dari masjid, Juhaina itu masih duduk di masjid. Ditinggal sama Rasulullah SAW. Rasul kembali ke rumahnya. Dan hendak mendekati waktu zuhur seperti ini, mendekati waktu zuhur, maka Rasulullah SAW kembali ke masjid. Ternyata Juhaina itu masih di tempat duduk yang sama. Masih zikir di situ, di tempat duduk yang sama. Kadang kita kalau zikir ya Allah 10 menit wis ngeleset, wis bingung. Ya, wis golek sendenan kadang kan. Ini tidak ada sendenan, sudah duduk di tempatnya, bayangkan. Makanya orang itu kalau sudah mendapatkan kenikmatan ibadah, itu dia kadang lupa waktu. Udah nih, jadi ada ibadah itu ada kenikmatannya, ada rasanya. Sama orang itu kalau maksiat, itu dia merasakan ada kenikmatan di sana. Enak maksiatnya. Sama orang ketika dia ibadah, itu ada kenikmatan rasa yang dia rasakan di sana. Ya, dan nggak tahu kita itu bisa merasakan di sana atau tidak. Kadang hukuman yang terberat yang Allah berikan kepada orang itu, dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah sama Allah. Ya kadang saya nggak diuji kok. Kadang ujian itu bukan yang terlihat, kadang yang tidak terlihat. Ya, dia tidak merasakan nikmatnya ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sana Juhaina dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, al-mazilti ala ma taraktuki alaihi, kata Rasul. Apakah engkau itu masih di tempat yang engkau tinggalkan tadi pagi? Maksudnya engkau itu belum bergerak sama sekali, engkau belum pulang, ya. Kemudian qultu na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Padahal dia apa yang dilakukan zikir, bukan duduk dia megang HP di masjid, WA misalkan gitu ya, duduk, enggak, zikir sama Allah, bayangkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau aku ajarkan tentang sebuah zikir? Ketika zikir itu engkau baca, zikir ini kau baca 3 kali, maka akan menyamai zikir yang telah kau baca mulai pagi sampai saat ini. Ya, jadi memang kita itu butuh cerdas di dalam beramal. Jadi beramal sedikit, tapi mendapatkan pahala yang banyak. Ini namanya kita riba. Riba sama siapa? Sama Allah boleh. Riba sama Allah boleh. Tapi kalau riba sama manusia la'nah. Riba sama Allah ni'mah. Ya, jadi ini boleh kita ini berdagang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasul SAW ketika mengatakan demikian, Juhaina mengatakan, qalat bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kuli, katakanlah, ya subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujiannya. Adada khalqi, sebanyak makhlukmu. Ya, dia itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adada khalqi, sebanyak makhluknya Allah. Ya, berapa banyak makhluknya Allah? Adada khalqi waridho nafsi, dan keridhaan dirinya, wa zinata arsy, dan bagaimana zina yaitu hiasan-hiasan yang di arsy Allah, wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu Wa Taala dibaca 3 kali, subhanallah bihamdi, adada khalqi waridho nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati, dia baca 3 kali. Kemudian Juhaina mengatakan, tidak pernah aku meninggalkan zikir itu sampai dia meninggal. Ya, jadi masyaallah mukminin rahimakumullah, zikir ini subhanallah perkara yang sangat penting. Ya, jadi jangan sampai kehidupan dunia itu menjadikan kita jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat waktu hisab kita itu semakin dekat. Waktu hisab kita di hadapan Allah semakin dekat. Jangan sampai kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan kita berpaling kepada Allah, maka semakin bertambah umur kita, semakin dekatlah kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dunia ya begitulah berjalan sesuai dengan takdirnya Allah. Tapi dalam urusan akhirat ini kita harus berusaha berlari untuk mencari keridhaan Allah, berlari mencari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di akhir doanya, Yusuf itu kadang orang itu dia minta mati kapan? Ketika sakit gak sembuh-sembuh, kemudian rizki wis gini-gini tok wis, ya Allah mati no aku wis. Kadang orang demikian, karena apa? Karena ada bala yang turun di dalam dirinya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yatamanna ahadukum al-mauta bidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian dia berharap kematian karena ada musibah yang turun kepada dirinya, enggak boleh. Musibah turun dia minta mati, enggak boleh. Tetapi bedanya sama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf itu ketika dia sudah ya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual di pasar, kemudian dijadikan budak, kemudian dia berada di dalam penjara bid'ah sinin bertahun-tahun, disebutkan 14 tahun dia di dalam
penjara sehingga dia keluar dan dia menjadi perdana menteri besar, dia memiliki pengaruh yang besar dan dia memiliki kenikmatan yang luar biasa, bahkan sudah mendatangkan semua keluarganya ya ke Mesir. Saat itu dia berdoa mengatakan kepada Allah, Rabbi, dia mengatakan Tuhanku, qad ataitani minal mulk, bahwasanya Engkau itu sudah memberikan kepada aku sebuah kerajaan. Ya, Engkau sudah memberikan, Allah yang memberikan. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, kan Engkau telah mengajarkan kepada aku bagaimana ta'wil mimpi. Ya, fatiras samawati wal ardh, bahwasanya Engkau itu merupakan ya pemilik langit dan bumi. Fatiras samawati wal ardh, anta waliyun fid dunya wal akhirah, bahwasanya Engkau merupakan pelindung kami di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim dan ikutkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ya, jadi dengan adanya nikmat ini dia minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Ya, jadi kita ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa ingat kepada Allah, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan? Oh, Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah, hatinya lagi senang, lagi bahagia. Ya, sama-sama. Mulai dari sering step. Terus sekarang udah dewasa, udah punya anak, sering ini kabur, jatuh, pertama jatuh di bidang lompat, berapa bulan lagi tidak jadi bibit di depan itu. Nah, cuma saya minta Ustaz itu dari penyakit anak saya. Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, memang kadang kita dalam kehidupan ini ya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas keimanan kita masing-masing. Tapi tetap kita di sini butuh yang namanya husnudzon kepada Allah, baik sangka sama Allah. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika ada seorang wanita ini wanita yang hitam pekat wanita ini. Dia itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia punya penyakit epilepsi, punya penyakit ayan. Dia punya penyakit ayan. Wanita ini dia datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini merupakan seorang wanita yang memiliki penyakit ayan ya Rasulullah. Fad'allah li an yashfiyani." Wanita ini itu dia datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan biar sembuh. Didoakan biar sembuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kalau mendoakan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini dia berharap, mumpung ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah li an yashfiyani, coba kau doa sama Allah agar Allah itu bisa memberikan kesembuhan kepada aku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti da'autullah laki fatashfihani wa in syi'ti sabarti falakil jannah, katanya Rasul. Kalau engkau mau, aku akan mendoakan engkau, maka insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan kepada engkau. Kalau misalkan engkau mau, engkau bersabar, walakil jannah, engkau akan mendapatkan surga. Aku bisa mendoakan, maka engkau akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau bersabar, walakil jannah, engkau akan mendapatkan surga. Kemudian wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sabar. Ya Rasulullah, aku bersabar. Tapi doakan lagi satu sama Allah. Ketika ayanku ini kumat, Allah atakasyaf, agar auratku ini tidak tersingkap. Karena orang ketika dia sudah kumat penyakitnya, sudah terbuka semua, tersingkap semuanya. Dan dia doakan aku sama Allah agar ketika aku ya terkena penyakit tersebut sudah mulai kambuh, agar aku nggak tersingkap, auratku ini tidak terbuka." Maka didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia itu ya ketika kumat penyakitnya sehingga ya auratnya itu tidak tersingkap. Maka di sini butuhnya seorang dia berhusnudzon kepada Allah dan sabar ini,
Makanya ada di dalam surga itu darajat. Surga itu namanya darajat. Kalau neraka itu namanya darokat, di bawah. Dan derajat itu kadang ada seseorang yang dia itu seharusnya ditakdirkan sama Allah, dia berada di derajat yang tinggi, tapi subhanallah amalannya dia itu nggak sampai ke sana. Karena derajat ini sesuai dengan amalan, sebagaimana Allah mengatakan likullin darajatun mimma amilu. Kadang dia nggak sampai ke derajat ini, gimana caranya? Kemudian Allah subhanallah kasih ujian sama dia. Kasih ujian sama dia, ketika dia dikasih ujian dan dia bersabar, ya kemudian itu akan langsung menaikkan derajatnya. Sehingga orang-orang ketika di sana di akhirat itu dia mengatakan, ya para ulama mengatakan, lau alima ahlun na'im ma hasala minan na'im min ahlil jannah la tamanna ala sa'an yakuna min ahlil bala. Apabila orang-orang yang sehat saat itu dia mengetahui pahala yang telah Allah sediakan bagi orang yang terkena bala ketika di dunia, maka orang tersebut dia berharap agar diberikan bala oleh Allah ketika di dunia. Karena pahala yang sangat besar, pahalanya besar. Ya, maka ana doakan insyaallah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Nah, ya bekerja kalau udah kelihatan di kecelakaan selalu gitu aja Ustaz. Masyaallah. Jadi kalau bekerja bekerja ke inisial kelihatan seperti itu nggak lama itu akan gitu. Jadi ya itu hanya bisa memberikan aku kasih sayang. Masya Allah. Jadi untuk materi alhamdulillah aku dapat dari Allah. Alhamdulillah. Jadi doa yang paling penting doanya orang tua kepada anak. Minta anunya. Doa al-walid lil walid. Yaitu doanya orang tua kepada alhamdulillah. 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 Tetap kita ini husnudzon sama Allah. Husnudzon itu penting, baik sangka sama Allah. Sehingga ingat bagaimana Ayub itu subhanallah, ya kalau kita melihat pelajaran Ayub ini, orang dulu tuh kaya raya dia itu, kaya raya. Kemudian tiba-tiba dia terkena penyakit kulit itu ya, dia kena penyakit kulit. Dia bertahun-tahun sehingga istrinya dia bercerai, kemudian anak-anaknya banyak yang meninggal, ya banyak meninggalkan dirinya, dia hidup sebatang kara. Kemudian ketika ditanya sama orang-orang yang di pasar itu, kenapa kok nggak doa saja sama Allah? Dia mengatakan. Kemudian Ayub itu mengatakan, aku malu sama Allah kalau berdoa. Kenapa? Karena selama 50 tahun hidupku ini enak. Saya cuma dikasih, ya baru sebentar ini kasih ujian sama Allah, sebentar. Karena 50 tahun. Kadang orang itu yang dilihat apa? Dilihat susahnya, sumpah sama enaknya. Tapi Ayub itu dia ngelihat, enak, aku enak hidup 50 tahun ini tadi. Kemudian di sana akhirnya dia sudah nggak kuat, dia doa sama Allah Subhanallah, doa lagi. Ayub itu mengatakan, Robbi. Dia tidak menceritakan tentang penyakitnya ya. Saya penyakit ini enggak dia sebutkan, tapi dia sebutkan secara umum. Rabbi inni masaniyatu. Ya Allah, bahwasanya aku itu ditimpa penyakit. Aku ini sedang ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau merupakan penyayang dari semua yang penyayang. Dengan yakinnya Ayub mengatakan demikian. Wa anta arhamur rahim. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Ya kemudian kami menjawab doanya Ayub dan kami hilangkan penyakitnya. Ya diberitakan untuk mandi waktu itu. Ya ambil air kemudian dia mandi, dengan mandi itu subhanallah diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya maka di sini dia tetap berhusnuzon kepada Allah dan jangan tinggalkan ibadah sama Allah. Ya dibaca Quran, kemudian zikir sama Allah, sholatnya tepat waktu. Insya Allah dengan berjalannya waktu, Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ini maha mampu atas segala sesuatu. Ya makanya Ibrahim mengatakan apa? Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Yakin Allah itu punya nama Asy-Syafi, Allah yang maha penyembuh. Ya Allah sembuhkan ya Allah. Kalau memang ini baik, sembuhkan ya Allah. Ya dan tetap bersabar husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa sampai ada pertanyaan lagi? Ada? Iya. Mau silakan satu lagi, boleh? Wirid itu loh, Ustaz. Iya, kenapa wiridnya? Apa doanya itu setelah wirid apa setelah baca sholat? Jadi gini, zikir itu ada zikir yang muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu, tempat. Ya, jadi misalkan contoh ketika kita selesai sholat, maka diperintahkan untuk apa? Untuk berzikir, bukan untuk berdoa. Ya, jadi berzikir terlebih dahulu, kemudian dia baru nantinya dia berdoa. Ya, dan doa ini kapanpun bisa. Ya, sama juga zikir itu yang muqayyad terikat, ada zikir yang ghairu muqayyad yang tidak terikat.
tidak terikat kapanpun kita, misalkan kita duduk, kita apa, kita mau zikir, istighfar kepada Allah, bertasbih boleh. Ya, kemudian ada juga zikir yang terikat dengan waktu, seperti hanya pagi dan petang. Ini terikat oleh waktu. Dan kalau doa, cari doa-doa waktu-waktu yang mustajab. Ya, contoh kapan, ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian ketika kita safar, perjalanan, ketika kita puasa, ya ketika kita dalam keadaan ketika sepertiga malam terakhir, ketika turun hujan, ya doa. Sebagaimana Rasul mengatakan doa la teruddan, doa indal matar, ya, wa doa indal adzan. Doa ketika mendengar adzan, antara adzan dan iqamah itu dia berdoa. Kemudian ketika turun hujan, dia itu berdoa. Jadi cari waktu-waktu mustajab. Dan juga ketika hari Jumat di penghujung waktu Jumat sore, ya Jumat sore asar itu waktu mustajab, ya di penghujung mendekati waktu maghrib. Itu jadi cari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan itu doa itu setelah baca Wirid, enggak. setelah zikir, Sholat ya, setelah sholat. Ada yang bilang enggak boleh doa. Betul. Dikir dulu. Jadi setelah sholat itu memang tidak ada dari Rasul maupun dari para sahabat ketika selesai sholat kemudian dia berdoa. Karena selesai sholat apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali, ya, kemudian alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu boleh dia laksanakan sholat ba'diyah misalkan. Ya, setelah sholat ba'diyah boleh silakan dia berdoa kepada Allah. Ya, seperti itu. Ada yang bilang enggak boleh. Memang seharusnya tidak dibolehkan kalau doa setelah sholat itu. Karena setelah sholat kita dikira lagi sholat maktubah seperti itu. Ya, harus satu ba'diyah baru. Dan juga ketika sujud pun boleh untuk banyak berdoa. Ya. Sujud akhir. Ya, sujud enggak sujud hari, enggak sujud akhir, setiap kali sujud. Setiap sujud itu boleh kita untuk berdoa. Ya, boleh kita berdoa terus, ya. Karena hubungan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya wa huwa sajid, dalam keadaan dia sujud. Baik, mungkin ini bisa Ana sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Semoga kajian kita ini bermanfaat, bisa menambah iman kita, melapangkan dada kita, dan bisa menjadikan kita terbiasa untuk ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma asli dinana allati wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.